penjelasan materi itu akan loncat ke instrumen atau aplikasi yang digunakan, penghitungan, analisa. Nah, jadi kalau saat ini kita bicara tentang statistik, tentu kita akan bicara tentang konsep dan akan bicara tentang aplikasi. Nah, saat ini kita menggunakan platform SPSS, walaupun ada JASP ya, JASP ada, kemudian MATLAB juga ada, STAT juga ada, tetapi sementara ini yang dianggap powerful itu adalah SPSS. Karena di situ sudah terangkum ada AMOS juga untuk pengujian model. Nah, kalau JASP masih belum ada untuk pengujian struktural ya. Nah, tetapi tentu aplikasi itu akan semakin berkembang. Contoh yang tidak dimiliki oleh SPSS adalah fitur untuk grafik. Ya. Fitur untuk grafik itu sangat agak lemah, berbeda dengan program R, itu yang fitur grafiknya itu sangat powerful. Pada tahap yang kedua ini tentu tidak terlepas dari penjelasan di awal di sesi di tahap yang pertama, bahwa setiap penelitian itu selalu memiliki hipotesis ya. Maaf, ini untuk kuantitatif ya. Selalu memiliki hipotesis dan variabel. Nah, kemarin kita bicara tentang instrumentasi, bicara tentang menyiapkan data dan sebagainya ya. Nah, di sesi yang pertama juga kita bicara tentang deskripsi. Nah, bicara tentang deskripsi data. Nah, ternyata deskripsi data itu tidak gampang ya. Cukup berat juga untuk melakukan deskripsi itu. Kenapa beratnya itu? Bukan analisanya ya. Analisanya gampang. Maksudnya di aplikasinya itu gampang banget. Yakinlah Anda. Yang sulit itu adalah cara menyajikan. Saya juga bukan orang yang pinter untuk menyajikan hasil analisa. Jadi penyajian hasil analisa atau pelaporan hasil analisa di dalam skripsi terutamanya itu biasa kopas atau memindahkan tabel dari hasil analisa, apakah itu SPSS atau JASP itu ya, langsung ke naskah. Nah, itu jelek menurut kaidah penulisan karya ilmiah internasional itu jelek. Itu harus kita olah dulu. Nah, ada satu komitmen tidak tertulis gitu ya. Begini, kita kan biasa ya tabel itu kita buat ramai di naskah skripsi ya. Ya, tabel kita buat ramai di naskah skripsi. Padahal belum tentu itu bermanfaat atau cocok ditempatkan di situ. Tabel itu harus kita olah dulu, bahkan harus kita gabung-gabungkan bagian-bagiannya itu menjadi sebuah tabel yang lebih mudah dibaca. Catatannya adalah tadi yang saya sampaikan sebagai komitmen tidak tertulis. Catatannya adalah tabel digunakan apabila dengan narasi tidak dimungkinkan untuk menjelaskan. Saya ulangi lagi. Tabel digunakan apabila peneliti sulit untuk menjelaskan hasil analisa dalam bentuk
narasi. Nah, itu harus diingat. Nah, jadi kalau kita belajar di APA, di manualnya how to write your statistic analysis itu bahkan tidak disarankan membuat tabel oleh APA, membuat narasi. Contoh ya, kalau korelasi kan biasa ya, saya lah, katakanlah saya itu mengkopas tabel itu ke tabel SPSS ya, itu langsung ke naskah. Tulisannya X dependent variable Y, kemudian ada X-nya di situ, kemudian R-nya berapa, sig-nya berapa, kan begitu ya. Itu sudah kita masukkan di naskah. Nah, itu mungkin kalau orang APA akan tertawa melihat itu. Tabel hanya satu baris itu jelek, sebuah kesalahan. Jadi cukuplah kita tuliskan sebagai narasi bahwa X dan Y ini memiliki koefisien correlation sekian, kemudian probability error atau nilai sig sekian. Bahkan oleh APA, nilai signifikansi itu tidak ditulis loh ya. Nah ini perlu diketahui ini. Tidak perlu ditulis nilai signifikansi itu, kecuali 0,000 itu boleh ditulis. Bila tidak seperti itu, cukup diberikan lambang bintang 1 untuk 5%, bintang 2 untuk 1%. Nah, itu ya. Itu mungkin gaya yang dulu mungkin begitu. Nah, kita harus belajar ya, memperbarui itu, terutama saya. Nah, masuk pada analisa inferensial. Apa sih maksudnya analisa inferensial ini? Yakni analisa di mana terdapat minimal variabel dependent, variabel independent. Apa ini dependent independent? Variabel terikat, variabel bebas, variabel Y, variabel X, itulah ya. Nah, nanti penjelasan rincinya ya harus mengikuti sesi statistik, bukan sesi analisa ya. Jadi mohon maaf, saya anggap itu sudah memahami. Nah, di analisa inferensial ini ada 3 rumpun ya, ada 3 rumpun besar di sini. Nah, kalau boleh saya rumpunkan di sini, yakni ada analisa inferensial asosiasi. Itu bicara apa? Nanti bicara tentang korelasi, ya, bicara tentang korelasi. Nah, korelasi tentunya semuanya ya di inferensial kita mengenal namanya parametrik, non parametrik. Waduh, apalagi ini? Ya nanti sambil jalan ya, sambil jalan. Output asosiasi itu ada 5 yang biasa disampaikan pada pembaca. Nah, ini saya mengutipnya dari APA. Biasa disampaikan kepada pembaca. Artinya tidak semuanya disampaikan, ya. Boleh aja tidak. Pertama apa? Koefisien. Nah, koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini ya. Koefisien korelasi ini akan ini bisa membuat ini enggak sudah. Koefisien korelasi ini
memiliki arah ya, memiliki arah sebagaimana di nomor 3 itu. Ditunjukkan dengan tanda bilangan negatif atau tidak. Kalau tidak itu berarti positif, nggak ada plus 0, itu nggak ada. Ya hanya langsung 0, gitu. Apa sih yang dimaksud koefisien korelasi ini? Adalah besaran, ya, besaran atau kekuatan relasi antara X dengan Y, independen dengan dependen, gitu. Nah, artinya bahwa sebuah relasi antara X dan Y itu, maaf, saya minum dulu. Alhamdulillah. Artinya bahwa relasi antara X dan Y itu harus memiliki indeks, memiliki nilai yang menunjukkan bahwa semakin mendekati 0, kekuatan relasi semakin kecil atau semakin lemah. Ya, relasinya semakin lemah. Semakin menjauhi 0, ya, semakin menjauhi 0, semakin ke arah 1, itu relasinya semakin kuat. Tidak ada relasi yang sempurna. 0 dan angka 1 itu tidak ada. Ya, pasti di antara itu. Nah, loh, apa itu Pak, menunjukkan bahwa relasi itu kalau 0,9 itu berarti relasinya sangat kuat. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Apa maksudnya bisa ya, bisa tidak? Begini. Bisa ya, bila nilai signifikansinya itu, bila nilai P-nya itu signifikan, di bawah 0, kok lebih kecil daripada 0,05 atau 0,01 bahkan. Ya. Walaupun koefisien korelasinya itu 0,9, tetapi nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,05, relasi itu tidak signifikan. Nah, tetapi jarang terjadi hal demikian ya. Gitu. Nah, kemudian arah korelasi itu menunjukkan bentuk. Nah, ya, kalau tadi koefisien korelasi itu bicara tentang besaran korelasinya, tetapi arah korelasi ini menunjukkan bentuk atau arah dari korelasi. Maksudnya gimana? Begini, bahwa ketika ditemukan korelasinya itu negatif, ya, korelasinya negatif, ingat, bukan berarti tidak ada korelasi. Ada korelasi, tetapi arahnya negatif. Apa maksudnya arah negatif? Bila data atau semakin meningkatnya skor nilai X tidak diikuti dengan meningkatnya nilai Y. Itu korelasi negatif. Bahasa atau dengan kalimat yang lain, X tinggi, Y rendah. X rendah, Y tinggi. Itu korelasi negatif. Nah, sebaliknya pun begitu ya. Kalau positif berarti searah.
Semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Gitu. Nah, oke, lanjutnya kenapa saya bicara tentang asosiasi? Ya, ini nanti bicara tentang regresi nanti ya, terkait di regresi. Kemudian linearitas atau scatter plot, ya, scatter plot ini akan menjadi apa ya, sebagai informasi bahwa data itu membentuk pola tertentu atau tidak, atau linear. Ya, linear itu artinya dia pada garis tertentu. Ya, tidak acak, tidak bergelombang, tidak membentuk kurva, tetapi lurus. Ya. Nah, jadi tidak ada titik kulminasi pada relasi tersebut. Apabila ada titik kulminasi, titik puncak, maka bisa dikatakan relasinya tidak linear. Nah, jadi ada titik tertentu di mana keberadaan X itu stagnan, tetapi Y tetap memiliki fluktuasi atau sebaliknya. Nah, wah ini di statistik ya memangnya. Iya wes nggak apa-apa. Selanjutnya adalah determinan. Determinan itu jangan kaget kalau apa itu determinan. Ada yang bicara tentang R square ya, R kuadrat. Ada yang bicara tentang sumbangan, sumbangan gitu ya. Padahal nanti akan berbeda ya. Sumbangan efektif, sumbangan relatif ya, itu berbeda ya. Itu berbeda. Nah, tetapi di dalam relasi determinan ini menunjukkan seberapa besar ya. Seberapa besar variabel X, berapapun X-nya ya. Mau X 1 2 3, seberapa besar X itu berperan terhadap Y. Seberapa besar variabel bebas berperan terhadap variabel terikat. Seberapa besar peran variabel prediktor terhadap kriterium. Nah, berlanjut ke yang sebelah kanan ya, tentang output komparasi. Komparasi ini berarti uji beda ya, uji beda. Uji beda di sini ada nilai T ataupun nilai F. Ya, itu singkatan ya. Singkatan. T, tail, dan F itu adalah Fisher. Nah, karena yang memiliki yang membuat formulanya adalah Fisher. Nah, kemudian ada nilai P, probability error, tentu itu untuk pengujian hipotesis, ya. Kemudian ada nilai M itu mean ya, kalau dikomparasi itu ya, mean. Dan post hoc. Nah, post hoc ini bahasa Latin ya, bahasa Latin. After this, after that. Nah, gitu ya. Setelahnya. Nah, jadi post hoc ini bukan singkatan, bukan singkatan. Ini bahasa Latin ya, karena statistik itu banyak yang menggunakan simbol huruf Latin ya, memang ya. Banyak menggunakan simbol huruf Latin. Nah, post hoc ini digunakan apabila P-nya itu signifikan. Kalau P-nya nggak signifikan, ya nggak perlu post hoc. Gitu. Nah, yang output pemodelan saya skip. Analisa inferensial itu harus mengikuti persyaratan. Apa itu persyaratannya? Uji asumsi. Ini nggak boleh dihilangkan.
Jadi misal sholat itu ya, sholat itu uji asumsi itu wudunya itu. Jadi sholatnya nggak sah kalau nggak punya wudhu, gitu ya. Seolah-olah gitulah analoginya begitu. Nah, uji asumsi itu yang khas, ya, yang klasik itu adalah normalitas, homogenitas, kemudian datanya bersifat datanya diperoleh menggunakan random sampling, jadi bukan non probability sampling, macam apa yang biasa disebutkan itu sampai lupa. Apa Mbak Silvi biasanya menggunakan samplingnya, teknik sampling apa itu? Simple random. Ya. Yang biasanya mahasiswa salah itu loh, purposif. Purposif, Pak. Purposif. Ya. Ya, kalau peneliti itu menggunakan purposive sampling gitu ya, itu sudah nggak bisa menggunakan inferensial yang parametrik. Dia harus menggunakan non parametrik, ya, karena sudah tidak memenuhi unsur asumsi klasik ini. Nah, lanjutnya adalah jenis datanya harus kontinum. Kontinum itu ya interval atau rasio, gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ada tambahan uji asumsi. Ada tambahan uji asumsi, yakni normalitas, heteroskedisitas, multikolinier, autokorelasi. Waduh, apa ini? Ya nanti. Setelah saya buka PPT akan ada ini nanti ya. Uji asumsi yang sebelah kanan ini itu syarat wajib kalau kita menggunakan multi regression, X-nya lebih dari 1 dengan 1Y. Ya, gitu. Nah, saya lanjutkan di sini. Dari uji asumsi data ini, kalau memenuhi, maka menggunakan parametrik. Kalau tidak memenuhi, maka harus menggunakan non-parametrik. Nah, aduh, macam apa ini? Ya, nggak apa-apa. Nanti ada rangkumannya. Dari pengujian baik parametrik maupun non-parametrik, itulah nanti akan kita lakukan sebagai dasar uji hipotesis. Ya, temuan dan kesimpulan, bahkan sampai analisa lanjutan. Nah, kalau saya rangkumkan seperti ini. Bahwa ketika membacanya dari kiri ini. Ketika uji asumsi itu menyebutkan bahwa data kita itu tidak parametrik, ya, tidak memenuhi unsur-unsur asumsi, maka kita harus menggunakan ini, keseluruhan ini. Kalau korelasi, maka kita bisa menggunakan kontingensi koefisien, korelasi Spearman atau kendal tau. Gitu. Kalau uji beda, kita bisa menggunakan McNemar, sign test atau Wilcoxon, gitu ya, dan seterusnya. Kalau uji asumsi itu menghasilkan atau menyebutkan bahwa data kita itu parametrik, maka kalau asosiasi atau korelasi, maka kita bisa menggunakan product moment atau korelasi parsial atau multi correlation atau regresi. Kalau uji beda, kita bisa menggunakan t-test, paired atau independent t-test, gitu ya. Nah, oke.
Selesai untuk PDF-nya. Sekarang untuk PPT-nya. PPT-nya cukup segini atau harus slideshow, Mbak Silvi? Slideshow mungkin, Pak. Siap. Ya. Di sini karena ada sesuatu request khusus, maka di sesi 2 ini kita nanti akan melakukan uji asumsi klasik tadi ya, kemudian ANAVA dan regresi. Yang korelasi dan uji T kita abaikan. Ya. Kemudian prinsip umumnya, pertama ini. Apa sih yang dimaksud uji hipotesis itu? Artinya kita kan secara konseptual dari penelitian kita, skripsi kita, saat ini saya katakan skripsi kita, itu tentu akan menyusun hipotesis, baik hipotesis nihil maupun hipotesis kerja alternatif. Ya, hipotesis itu didasarkan pada apa? Pada konseptual. Ya, jadi hipotesis itu didasarkan pada konseptual, pada kajian pustaka kita, sehingga kita memiliki dugaan sementara, memiliki jawaban sementara, memiliki kesimpulan sementara. Oh, bahwa X itu memang mempengaruhi Y. Oh, memang Y itu akan berbeda bila siswa itu mengikuti pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Nah, itu secara konseptual. Dan selanjutnya adalah uji hipotesis ini akan memperbandingkan hipotesis yang kita susun secara konseptual itu atas dasar konseptual akan dibandingkan dengan hasil analisa. Bisa dikatakan sebagai empirik. Ya, jadi nanti hasil analisa kita yang diwakili oleh nilai probability error, nilai SIK itu ya, 0, sekian gitu ya. Itulah yang akan menentukan bahwa akan terjadi error tipe 1 atau error tipe 2. Apa itu error tipe 1, error tipe 2? Ya, itu konsep di depan sebetulnya ya. Enggak apa-apa sedikit ya. Error tipe 1 itu bahwa adanya kesalahan menolak hipotesis 0. Ya, menolak hipotesis 0. Nah, akan terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, menerima hipotesis 0. Ya, menerima hipotesis 0. Nah, biasanya kita adalah yang tipe 1. Tipe 1. Apa harapan kita, saya lah ya, itu nilai empiriknya, probability errornya itu harus signifikan. Wah, kan begitu ya. Kalau nggak signifikan, waduh, bingung sudah. Nah, karena kita biasanya tipe 1. Nah, karena kita biasanya tipe 1. Nggak apa-apa, itu boleh secara metodologis itu boleh. Nah, jadi saya ulangi, uji hipotesis ini adalah memperbandingkan hipotesis yang kita susun berdasarkan konseptual kajian pustaka kita dibandingkan dengan hasil analisa. Tentunya hasil analisa kita itulah yang nanti akan dijadikan acuan karena kita menggunakan tipe 1. Nah, pada uji hipotesis ini hanya ada 2.
hanya ada dua istilahnya, dua hasil, yakni signifikan atau tidak signifikan. Signifikan berarti hipotesis alternatif diterima. H1 diterima. Kalau tidak signifikan berarti H0 diterima. Nah, silakan dibolak-balik silakan, tapi prinsipnya itu. Kalau signifikan H1 diterima. Tidak signifikan H0 diterima. Ya, ini khusus untuk hipotesis loh ya. Nanti uji normalitas lain lagi. Lain lagi. Jangan bingung nanti, jangan tercampur-campur nanti ya. Oke. Ternyata sudah dijelaskan di sini ya. Signifikan berarti H alternatif diterima, tidak signifikan H0 diterima. Ini ya kesalahan yang kaprah. Ya, kesalahan yang kaprah itu berarti kesalahan yang karena umum dilakukan seolah-olah tidak menjadi kesalahan. Itu kesalahan kaprah. Apa? Yang pertama, setelah pengambilan data, langsung peneliti itu nggak sabar untuk uji hipotesis tanpa uji asumsi. Nah, nggak boleh ya, kan harus uji normalitas, uji homogenitas, random sampling, dan kontinum. Itu kan syarat wudunya sholat. Nah, wudunya sholat. Kemudian kesalahan kaprah yang kedua, tidak signifikan itu dianggap bahwa konseptualnya itu salah, penelitiannya salah, analisanya salah, dan lain-lain sebagainya. Ingat, ada error tipe 1, ada error tipe 2 ya. Nah, itu nanti Anda bacalah itu. Nah, itu kadang terabaikan, bahkan penguji skripsinya juga mengabaikan itu. saya maksudnya penguji skripsi. Yang ketiga, analisa deskripsi diabaikan, tidak dilakukan. Jangan ya. Apapun penelitian kuantitatifnya, model apapun, deskripsi harus ada. Minimal adalah jumlah subjek, M rata-rata, dan standar deviasi. Itu harus ada. Ya. Prosentase dan sebagainya kadang nggak penting itu. Ya. Terus apa ya biasanya? Tinggi rendah, itu kadang nggak penting. Kalau untuk penelitian alat ukur, tinggi rendah itu sebagai norma penting ya. Tapi kalau untuk korelasi itu nggak penting. Kalau untuk komparatif itu biasanya diperlukan tinggi rendah itu. Nah, jadi diingat ya, walaupun kita menggunakan regresi, menggunakan t-test, ANAVA, ANACOVA, MANCOVA itu analisa deskripsi harus ditampilkan hasilnya. Ya. Yang kedua, dalam melakukan analisa itu ada 5 hal yang sebetulnya kita lakukan ya, ada 5 hal. Yang pertama tentang jumlah subjek. Kalau subjek kan sudah ditentukan oleh peneliti ya, karakteristiknya begini-begini lah, itu metodologisnya. Nah, biasanya yang bermasalah ini tentang jumlah. Tentang jumlah. Jumlahnya berapa ya minimal ya? Ada yang mengatakan 30 ya. Nah, dasarnya dari apa? Dasarnya dari apa? Harus ada dasarnya. Kalau tadi saya menyebutkan ya, menurut Ferdinand itu
jumlah itu minimal adalah 10 tiap variabel. Nah, 10 subjek, maksudnya maaf, 10 angka 10 tiap variabel. Kalau variabelnya ada 4, berarti minimal adalah 40 subjek. Itu menurut Ferdinand. Kita beda referensi, bisa beda ya. Ada lagi menurut Morgan, ya. Kalau Anda lihat di tabel Craig and Morgan, ya, itu ada minimal jumlahnya itu berdasarkan jumlah sampel yang kita ambil itu berdasarkan besar populasinya. Kalau populasinya itu lebih dari 1000, maka sampelnya, jumlah subjeknya yang kita ambil datanya itu kalau nggak salah 125, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah, jadi Anda carilah populasi yang gede gitu ya, biar sampelnya semakin sedikit. Enggak. Maksudnya begini, kenapa sih kok harus ada aturan jumlah subjek, jumlah sampel, ya, responden? Kenapa? Karena kita akan bicara tentang generalisasi, ya. Generalisasi. Jadi di generalisasi itu menjadi hal yang penting dalam penelitian kuantitatif, karena ini adalah tujuan utama dari penelitian kuantitatif. Apa maksudnya? Meneliti hal yang kecil untuk dikenakan pada hal yang besar. Meneliti ikan di kolam untuk diterapkan pada ikan di lautan. Nah, seolah-olah begitu. Nah, jadi aturan jumlah ini penting, harus kita tunjukkan dasar referensinya, menggunakan Ferdinand tadi yang sangat kecil, atau menggunakan Craig and Morgan, ya, atau menggunakan dasar sample size calculator. Nah, itu juga ada. Nah, jadi kalau menggunakan Ferdinand, kita tidak perlu mengetahui jumlah populasinya, besar populasinya, tetapi kalau menggunakan Craig and Morgan, sample size calculator, itu harus ada info tentang berapa besar populasinya. Nah, jadi itu ya kenapa jumlah ini menjadi sesuatu yang penting, itu karena kuantitatif akan mendaratkan hasil penelitiannya itu pada generalisasi. Jangan mengatakan dengan jumlah subjek 30. Loh iya, dasarnya apa? Selama ada dasarnya nggak apa-apa. Ya, selama ada dasarnya nggak apa-apa. 30 itu. Tapi jangan tanpa ada dasar ya, nanti jelek lah penelitian kita. Kemudian yang kedua, desain atau rancangan penelitian. Nah, kalau ini sudah jelas lah ya, kita akan melakukan perbandingan atau melakukan asosiasi, korelasi, atau melakukan peramalan, prediksi, regresi. Nah, kemudian tahap yang ketiga, yakni uji asumsi. Nah, ini ya, uji asumsi yang di depan tadi ya. Dilanjutkan dengan analisa, kemudian melakukan uji hipotesis, baru yang terakhir yakni penulisan hasil atau pelaporan.
Nah, pada uji asumsi, ini saya loncat karena ada bintangnya ya. Pada uji asumsi, itu ada hal-hal yang akan kita peroleh. Yang pertama, dari uji asumsi itu maka kita akan menemukan bahwa kita bisa menggunakan analisa parametrik atau analisa non parametrik. Misal kita pakai korelasi, kita boleh menggunakan produk moment atau enggak boleh, harus Kruskal-Wallis misal, atau Spearman misal. Nah, gitu ya. Nah, jadi uji asumsi itu wajib wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan. Nah, di dalam uji asumsi itu ada uji normalitas. Kalau random sampling itu nggak bisa dianalisa, ya. Yang tahu itu adalah penelitinya. Terus datanya kontinum itu yang tahu adalah penelitinya dan pembimbingnya dan laboratorium psikologi itu yang tahu. Nah, ya itu nggak bisa menggunakan uji atau analisa ini. Ya, kalau di sini hal yang saya sebutkan ini, yang saya tuliskan ini, itu bila kita melakukan hitungan atau analisa menggunakan statistik. Ya, itu bisa, normalitas bisa, linearitas bisa. Ya, homogenitas itu bila di uji asumsi klasik disebut sebagai homogenitas. Tetapi bila di uji asumsi regresi itu disebut sebagai heteroskedisitas. Ya. Kemudian autokorelasi dan multikolinier. Nanti kita bahas satu-satu. Alhamdulillah. Ya, bentuk uji korelasi itu atau hasil analisa sampai ke uji hipotesis itu ada beberapa hal. Ya, ini ringkasannya aja. Disebut uji hipotesis korelasi atau analisa korelasi, ya, bila kita akan menguji relasi antara X dengan Y. T-test bila kita ingin membandingkan Y, ya, nilai Y, rata-rata Y, ya, rata-rata Y, maaf saya kurang menuliskan ya, rata-rata Y ditinjau dari X. Ya. Kalau regresi itu besarnya pengaruh X terhadap Y. Loh, Pak, kalau judulnya hubungan antara X dan Y itu berarti korelasi. Bisa iya, bisa tidak. Loh, kok bisa iya, bisa tidak? Iya. Kita kadang terkunci di dalam judul ya, terkunci di dalam judul. Tolonglah judul kita diupdate, dimodernkan, ya, dimodernkan. Nggak perlu kita menuliskan hubungan, perbedaan, pengaruh, nggak perlu. Itu sudah nggak penting, ya. Loh, yang penting apa? Bikin judul yang menarik, yang eye catching, Nah, loh, lah nggak menunjukkan analisanya nanti. Itu di abstrak aja nanti. Itu urusannya abstrak, bukan tanggung jawabnya judul. Nah, kalau judul kan cukup menunjukkan variabel kan ya, kemudian bentuk relasinya semacam apa kan gitu. Nah, jadi diupdatekan judulnya ya. Termasuk saya juga begitu, mengupdatekan judul. Lanjutnya yang D, ANAVA. Ya. ANAVA ini pelebaran dari T-test.
Kalau t-test kan ada paired sample t-test, ada independent sample t-test ya. Nah, di ANAVA itu perbedaannya dengan t-test itu adalah pada jumlah X. Ya. Kalau di t-test X-nya itu hanya 2. Loh, hanya 2 itu gimana? Misal ya, kemampuan memori mahasiswa eksak dengan mahasiswa sosial. Nah, itu kan hanya 2. Ya, hanya 2. Nah, itu berarti cukup menggunakan t-test. Tetapi kalau ANAVA itu X-nya lebih dari 2. Misal, kemampuan memori mahasiswa yang mengikuti kuliah luring, kuliah daring, dan kuliah blended. Nah, itu kan berarti X-nya ada 3. Nah, itu menggunakan ANAVA. Tapi khusus ya, ANAVA, one way ANAVA itu, biar nggak salah paham ya. One way ANAVA itu digunakan apabila datanya independen. Kelompoknya berbeda. Ya, kelompoknya berbeda. Tetapi bila menggunakan pengamatan ulang, satu kelompok dihitung, diukur beberapa kali, misalnya eksperimen gitu ya, maka bukan menggunakan one way ANOVA, tapi general linear model yang repeated measures, ya, repeated measures. Tapi persis ANAVA, gayanya mirip-mirip ANAVA. Apa ya? Fitur-fiturnya mirip ANAVA. Saya lanjut yang E, ya. Kita nanti akan mengenal namanya ANACOVA. ANACOVA ini gabungan antara korelasi dengan uji beda. Nah, ANACOVA ini gabungan antara korelasi dengan uji beda. Nah, gitu ya. Kalau MANOVA, wah apalagi ini. Itu bila kita menemukan ya, Y itu lebih dari 1, Y-nya 2. Baik itu korelasi maupun uji beda. Ya. Itu MANOVA. Ya. MANOVA ini untuk untuk Y lebih dari 1, apakah itu korelasi, apakah itu uji beda. Loh, kalau Y-nya lebih dari 1, tapi korelasi sekaligus uji beda, apa Pak? MANCOVA. Wah, MANCOVA namanya. Ya, waduh, jangan ke situ dulu lah ya. Sabar dulu. Nah, hari ini kita akan fokus di C dan D ini. Kita akan fokus di C dan D. Ya. Nah, ini ANAVA. ANAVA ini merupakan uji beda. Perbandingan lebih dari 2 kelompok data. Kelompok datanya independen. Artinya apa? Kelompok datanya berbeda, terpisah. Bukan satu kelompok dihitung, diukur, diambil datanya berulang. Tidak. Tetapi satu kelompok diukur 1 kali. Dan ada beberapa kelompok, lebih dari 2 kelompok. Itu ANAVA. Nah, kalau di SPSS nanti kita pilih analyze, compare mean, one way, ANOVA. Nah, sabar dulu. Nanti kita akan belajar bareng. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya yakni perbandingan secara simultan. Perbandingan secara simultan. Apakah sekian kelompok
kelompok itu memang mempengaruhi Y. Ya. Jadi ada di within dan between. Within dan between. Variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Ketika hasil perbandingan simultannya itu signifikan, maka dilanjutkan ke post hoc, perbandingan secara satu per satu. X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, itu bagaimana perbandingannya? Lebih besar mana? Nah, gitu ya. Nah, itu dilakukan apabila perbandingan simultannya itu signifikan. Kemudian yang terakhir ini garis miring, ya, garis miring. Bila kelompok datanya related, maka kita akan menggunakan analyze general linear model repeated measures. Gitu ya. Jadi, misal kelompoknya hanya satu, tetapi diukur lebih dari 2. Ya. Contoh, perbedaan prestasi antara mahasiswa ketika semester 1 diukur prestasinya, ketika semester 2, ketika semester 3. Nah, jadi tiap semester diukur. Maka kita akan menggunakan ANOVA, tapi bukan yang one way ANOVA, ya. Bukan yang one way ANOVA, tetapi yang repeated measures. Sekarang loncat ya. Sekarang loncat ke multi regression. Ke multi regression. Nah, multi regression ini merupakan rumpun asosiasi, relasi. Tetapi dia fokus pada meramalkan besaran pengaruh predictors karena multi regression ya. Kalau kita belajar ini, maka yang regresi sederhana akan jauh lebih gampang tentunya ya. Nah, akan jauh lebih gampang karena ini X-nya sudah banyak, apalagi X-nya hanya 1. Wah, berarti jauh lebih gampang. Saya ulangi, multi regression ini tujuannya adalah meramalkan berapa besar ya pengaruh predictors terhadap kriterium. Kalau di regresi, maka kita akan bicara prediktor, kita bicara kriterium. Walaupun boleh dipahami secara sama, yakni X dan Y. Nah, lanjutnya, ini kita wajib melakukan uji asumsi, ya, uji asumsi. Uji asumsinya, ini yang berbeda ini ya. Pertama, yakni uji normalitas. Ini harus normal. Skor atau nilai yang diuji adalah skor residu. Bukan data kasar langsung dari X, dari Y, bukan. Tetapi residu. Waduh, apa ini residu ini? Residu itu kalau bahasa kimia, bahasa IPA, itu adalah sisa, sampah, buangan. Nah, di regresi pun juga mengenal yang namanya residu. Residu itu adalah selisih, ya, selisih antar nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi. Nah, selisih antara atau deviasi antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi itu pasti ada selisih. Ya. Yang diuji normalitasnya itu adalah residunya. Wah, jadi keren lah multi regression ini ya.
Kemudian ada lagi ini heteroskedasisitas, skedastisitas. Mudah-mudahan saya benar ini ya. Menguji apakah variabel independen X, karena X-nya multi banyak, memiliki varian yang sama. Jadi X-nya itu, seluruh X-nya itu harus homogen. Ya, gitu ya, heteroskedasitas. Yang ketiga, waduh, apa ini? Multikolineritas. Apa ini? Menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar X. Ya, jadi tidak boleh ada multikol, tidak boleh ada korelasi antar X. Kenapa demikian? Ya, dikhawatirkan pengaruhnya X1 ke Y itu bukan murni karena X1 ke Y, tetapi karena ada pengaruhnya X2, ada pengaruhnya X3 ke X1, baru ke Y. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh dalam multi regression. Nah, yang keempat, autokorelasi. Yakni menguji apakah terdapat korelasi antar residu masing-masing variabel, dan itu tidak boleh ada korelasi. Nah, masih ingat ya residu ya? Residu itu adalah deviasi atau selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi. Nah, yang kelima, ini kadang tidak dilakukan apabila 2, 3, 4 itu terpenuhi. Kenapa? Karena biasanya yang kelima ini akan terpenuhi. Tapi nggak apa-apa, ini tetap kita sebut. Uji linearitas mengetahui bentuk atau garis persamaannya. Itu lurus atau bergelombang atau siksak atau bengkok-bengkok. Nah, yang diharapkan adalah harus lurus. Nah, ya, harus lurus. Nah, itu biasanya di autokorelasi ada. Oke. Kalau di SPSS, maka kita akan ngeklik analyze, regression, dan linear. Nah, hasil akhirnya yang kita peroleh yakni signifikansi, kemudian besaran pengaruh masing-masing variabel X. Apa maksudnya? Kita akan menuliskan persamaan regresi. Ya. Oke. Loh, apa ini? Oh, ayo latihan. Waktunya latihan.